Setelah melewati 63 kali rapat yang diwarnai oleh pro kontra, Paripurna DPR akhirnya mengesahkan RUU Omnibus Cipta Kerja menjadi undang-undang. Aturan ini diketuk palu meskipun penolakan dari kaum buruh menggema. Undang-undang Cipta Kerja tidak tercipta secara mulus. Bahkan hingga detik akhir masih ada dua fraksi, yakni Demokrat dan PKS, yang menolak disahkannya aturan ini. Demokrat menolak pembahasan rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Baik. Sabar. Dan meminta agar ditunda pembahasan terkait pengambilan keputusan rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Pimpinan, mengapa ini terburu-buru pimpinan? Rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua di ruangan ini. Jangan sampai ruangan ini menjadi... Pak Iwan, saya minta substansinya apa? Substansinya undang-undang ini berpotensi menghilangkan. Baik, terima kasih. Pimpinan, undang-undang ini semakin memperparah kerusakan lingkungan, kemudian menghilangkan kewenangan-kewenangan kami di daerah, menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Bahkan penolakan keras Demokrat berujung pada tindakan walkout di tengah sidang. Yang atur dalam kesempatan 1 menit. Tidak. 1 menit. Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Kami persilakan. Silakan pandangan akhir pemerintah dalam hal ini disampaikan. Pekerja atau buruh Indonesia melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha. Hal ini tercermin dari perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan kerja dan pesangon. Ketiga, RUU Cipta Kerja memuat pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Bagaikan diburu waktu, Wakil Rakyat melegitimasi undang-undang ini pada Senin 5 Oktober. Lebih cepat dari jadwal yang ditentukan sebelumnya pada 8 Oktober. Tindakan ini tentunya mematik amarah dari kaum buruh. Bahkan tanggal 8 Oktober yang harusnya sidang paripurna, kemudian ditarik menjadi 5 Oktober. Apa ini maksudnya? Ada 7 isu yang kami sampaikan dan terus kami akan perjuangkan, yaitu merugikan kepentingan kaum buruh dan mendegradasi, mendowngrade, mengurangi isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kalau retorika DPR itu mah retorika yang dibangun. Kami merasa dikhianati dan dibohongi oleh DPR. Pasalnya masih ada setidaknya 7 item dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dipermasalahkan oleh Serikat Pekerja karena dianggap sangat merugikan. Ini dia penyebab ketidakpuasan mereka. RUU Cipta Kerja ternyata menghapus upah minimum kota kabupaten bersyarat dan upah minimum sektoral kota kabupaten yang dianggap buruh menjadi standarisasi penghasilan. Selain itu, jika mengalami pemutusan hubungan kerja, nilai pesangon yang sebelumnya sebesar 32 bulan upah dipangkas menjadi 25 bulan, di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. RUU Cipta Kerja yang baru juga disebut-sebut mengeksploitasi buruh karena tanpa menerapkan batas waktu kerja yang jelas. Namun para pengusaha menekankan, isi Undang-Undang Cipta Kerja yang baru dibentuk juga turut memberikan konsekuensi berat bagi pengusaha. Meski begitu, undang-undang baru ini dinilai lebih memberi jaminan dan realistis. Contohnya PKWT dulu tidak dikompensasi, sekarang harus dikompensasi. Itu pengusaha juga udah keberatan, tapi ya akhirnya tetap diketok juga. Pesangon itu dari 32 diturunkan menjadi 25. Selama ini toh pesangon itu tidak banyak yang bisa membayar penuh 32. Kalau menurut catatan World Bank itu hanya sekitar 24%. Sehingga sebetulnya ini lebih memberikan jaminan kepada lebih realistis dan juga lebih kompetitif. Buruh juga mempermasalahkan dimungkinkannya karyawan berstatus kontrak dan outsourcing hingga seumur hidup. Ini menjadi masalah serius
Sebab tidak ada kriteria jelas mengenai sektor mana yang mengizinkan adanya status outsourcing seumur hidup dan mana yang tidak. Apalagi ada kemungkinan hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan bagi karyawan kontrak ataupun outsourcing seumur hidup. Belum lagi adanya aturan yang disebut menghilangkan hak cuti, termasuk di dalamnya hak upah atas cuti. Namun pemerintah bersikukuh aturan ini memastikan perlindungan para pekerja dan justru menjaga stabilitas produksi demi menopang ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Nah, kondisi pandemi COVID, apalagi kita melihat bahwa situasi perekonomian sekarang, penting bagi kita untuk menjaga kondisivitas dan tetap mendukung alat-alat produksi kita. Kini undang-undang sudah terbentuk. Bagaimana realisasinya di lapangan akan menjadi babak baru yang harus dipantau. Namun kelabilan sektor bisnis di tengah ringkihnya ekonomi akibat pandemi COVID-19 tentunya tidak diharapkan saat negara sedang masuk dalam jurang resesi. Nah, akankah drama Undang-Undang Cipta Kerja ini masih terus berlanjut? Kita tunggu saja. Tim Liputan CNBC Indonesia.